Esok harinya, kenapa? Kenapa aku masih di sini? Ah, sial. Pagi buta sekali gadis bernama Calista itu terus menggeram berteriak keras. Karena harus terbangun dari tidurnya yang langsung dihadapkan dengan kekecewaan yang membuat dia seketika syok dan sedih. Yang dia pikir jika dengan tertidur akan mengembalikan wujud dan hidupnya ke semula ternyata telah salah. Gadis itu merasa terpukul sampai membuat dia tak bergerak sedikit pun dari atas kasur. Meskipun mentari telah muncul dan berada di atas sinar terang. Matanya terlihat kosong dengan pikiran berkelana melayang entah kemana bercampur aduk. Dia memikirkan nasibnya yang sekarang jiwa dia berada di tubuh gadis bernama Calista. Gadis itu terlihat begitu frustasi memikirkan bagaimana cara dia agar bisa kembali ke tubuhnya yang asli. Tuhan, apa yang kau lakukan pada hidupku? Kenapa kau merubah diriku menjadi begini? Apa kau sedang mengutukku, Tuhan? Padahal aku akan bertemu kedua orang tuaku sekarang. Tapi aku malah terjebak dalam tubuh orang lain begini. Tolong kembalikan aku pada wujudku yang dulu, Tuhan. Bagaimana aku bisa bertemu orang tuaku jika nama dan tubuhku dalam bentuk orang lain? Keluh Calista masih terbaring di tempat peraduannya dengan wajah kusut menatap langit-langit kamar bergumam tak jelas. Sudah keberapa puluh kali dia menghela napas panjang membuang kekesalan yang terus menggunung dalam hati. Dengan tidur saja aku tak bisa kembali ke wujud asliku. Maka dengan cara apa lagi agar aku bisa kembali? Jika tubuh ini sekarang aku yang ambil alih, lalu di mana jiwa si gadis pemilik tubuh sebelumnya? Dan juga apa kabar dengan tubuhku yang asli? Sepertinya aku benar-benar sudah gila. Sampai berpikir hal mustahil begini. Oceh Calista seraya tubuhnya bergerak tak karuan karena saking kesalnya. Memang hanya itu kemungkinannya. Kalau sekarang jiwaku sedang tertukar dengan orang lain. Atau bisa saja tubuhku sekarang sedang terbaring tidur. Jika memang kemungkinan ini benar, sekarang aku harus bagaimana agar aku bisa kembali ke tubuhku yang asli? Mina yang sedari tadi berdiri tidak jauh dari ranjang memperhatikan dia memberanikan diri bersuara menegur. Nona, sudah saatnya Anda bangun. Namun tak ada jawaban dari Calista yang masih asik dengan pikirannya. Nona? Nona? Apa dengan cara aku mati di tubuh ini adalah cara agar aku bisa kembali ke tubuh asliku? Pikir Calista masih tak menghiraukan panggilan Mina yang terus memanggil namanya berulang kali. Sepertinya begitu, karena dengan tidur saja tidak cukup. Jadi mungkin aku harus mati dulu. Manggut-manggut kecil merasa menemukan ide. Nona? Benar, aku coba saja dulu deh. Tersenyum menyeringai, Calista bangkit dari tiduran, kemudian merangkak turun dari ranjang. Dia duduk di tepi ranjang mengedarkan pandangan ke segala penjuru ruangan. Nona, silahkan cuci muka dulu. Saya sudah membawakan air hangat untuk Anda. Ucap Mina mendekatkan troli yang di atasnya ada wadah besar berisi air bersih ke hadapan Calista. Sepertinya itu balkon. Gumam dalam hati Calista saat pandangannya tertuju pada pintu balkon yang terbuka lebar, menampilkan teras luar dengan pagar tembok melingkup sebagai pembatas. Lagi-lagi seringaian terulas di bibir Calista saat sebuah ide dan tekadnya menyatu dalam pikiran. Silahkan Nona, saya akan siapkan pakaian ganti Anda. Titah Mina mempersilahkan. Kemudian gadis pelayan itu berbalik pergi ke arah sisi lain ruangan, di mana lemari-lemari berjejer untuk menyiapkan keperluan lainnya. Setelah kepergian Mina, tanpa keraguan atau rasa takut sedikit pun, Calista beranjak berjalan ke arah balkon. Wah, ternyata tinggi juga.
kata Calista saat sudah berada di teras balkon berdiri dekat pagar tembok. Dia melihat ke arah bawah. Bisa kan lompat dari sini bikin aku mati? Dengan penuh tekad, Calista memanjat pagar dinding lalu berdiri di pembatas dinding itu. Hingga gaun piyama yang dia kenakan berkibar tertiup angin. Sedikit rasa takut terselip dalam diri Calista saat melihat ke bawah yang jaraknya sekitar beberapa meter. Maaf Calista, jika tindakanku akan sedikit melukai tubuhmu. Tapi sakit ini hanya sebentar kok. Aku harus segera kembali ke tubuhku, karena kedua orang tuaku pasti sedang menungguku. Gumam menggadis itu menatap ke bawah pada rimbunan rumput. Dia menghela napas panjang dan memejamkan mata seraya kedua tangannya terlentang, lalu tidak akan. Tiba-tiba muncul bisikan suara wanita di telinga Calista membuatnya seketika membuka mata. Tadi siapa? Siapa yang berbicara? Bisa mati. Hah? Nona? Apa yang Anda lakukan? Teriak Mina terlambat menyadari karena tubuh Calista telah terhempas melayang di udara. Tubuh Calista bagai boneka hampa terbang di udara yang merangsek mengenai dedahanan pohon besar hingga dia jatuh ke permukaan rumput dalam posisi tengkurap. Kedua mata Mina melotot seakan keluar dengan mulut mengangasok menyaksikan adegan Calista terjun di depan matanya. Nah, tidak, Nona. Tubuh Mina yang gemetar dan lemas akibat shock, dia paksakan berlari menuju balkon. Nona, teriak Mina seiring air matanya sudah mengalir bercucuran. Nah, kenapa Anda melakukan ini? Tampak di bawah sana gadis cantik itu sudah tergeletak tak berdaya dengan darah yang mulai mengalir merembes dari bagian tubuh yang terluka. Sehingga gaun putih itu berubah warna menjadi merah oleh bercak darah. Para penjaga rumah serta beberapa pelayan yang mendengar teriakan Mina, segera mereka berlarian ke lokasi di mana Calista tergeletak untuk menolong. Tidak, Nona. Apa yang terjadi pada Nona? Nona, segera panggilkan dokter. Nona, jangan pegang apapun. Kita tak tahu bagian mana saja yang terluka. Kabari Tuan dan Nyonya. Cepat ambilkan tanduk. Kita harus pindahkan dulu Nona. Suara gaduh penuh kepanikan dari orang-orang yang mengerumuni Calista untuk menolong. Sementara Mina masih menangis sesenggukan ambruk di lantai teras. Bagaimana ini, Nona? Tangisan dia pecah, tubuhnya bergetar hebat diliputi perasaan bersalah yang bercampur aduk.